Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di GKT Hosana. Mari kita menyiapkan diri kita untuk menghadap Allah. Kita berdoa supaya ibadah kita berkenan bagi Dia, nama Dia dipermuliakan, dan Tuhan memberkati saudara. Lihat kuasa-Nya di saat ku tenang, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku, dan ku percaya. Tenanglah jiwaku dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya di saat ku tenang, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Visi misi GKT Hosana. Visi GKT Hosana adalah menjadi gereja yang menghasilkan murid Kristus yang bermisi, sesuai dengan Matius 4 ayat ke-19. Dan misi dari GKT Hosana yang pertama, menolong anggota jemaat berakar kuat dalam firman Tuhan melalui saat teduh dan pengajaran teologi reform. Yang kedua, membimbing anggota jemaat bertumbuh dalam ibadah, persekutuan yang penuh kasih, dan pemuritan yang intensional. Yang ketiga, memperlengkapi anggota jemaat berbuah melalui pelayanan dan kesaksian terhadap sesama. Saudara, Ulangan 16 memberitahu kita, baiklah kita menghadap hadirat Allah bukan dengan tangan yang hampa, tetapi biarlah setiap kita masing-masing memberi persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Dalam ibadah kali ini, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui amplop yang tersedia, dan Bapak Ibu memasukkannya ke kantong persembahan yang akan diedarkan oleh petugas. Bapak Ibu juga bisa memberi persembahan melalui QR Code yang ada di depan kursi saudara ataupun di layar gadget saudara. Persembahan yang diberikan dengan tulus hati, berkenan di mata Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara.
Sekarang kita telah berada di bulan Juli. Di bulan ini, Tuhan kembali mengundang kita untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, lalu mengarahkan hati kita kepadanya. Bukan hanya untuk datang beribadah sebagai sebuah rutinitas, tetapi untuk dapat memiliki hati yang tertuju kepada Allah. Sebab penyembahan yang sejati dimulai dari hati yang mengenal siapa Tuhan yang menuntun kita hingga saat ini. Maka penyembahan itu akan membawa kita kepada sebuah kekaguman sebagaimana yang pemazmur juga alami dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kiranya melalui setiap pujian yang dinaikkan, setiap doa yang dipanjatkan, dan setiap firman yang didengarkan dapat membuat jemaat GKT Hosana bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh bersyukur kalau kita pada pagi hari ini bisa bersama bertemu dan berkumpul pada ibadah di pagi hari ini. Marilah kita meneduhkan hati kita dan pikiran kita persiapkan diri kita memasuki hadirat-Nya. Arahkanlah pandangan kita hanya pada Tuhan
dengan hati yang tulus, dengan meyakini bahwa ibadah kita pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jemaat semua, marilah kita bangkit berdiri. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Oleh sebab itu, marilah kita dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita pujikan Yesus, kau sungguh baik. Agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Di hadapan Tuhan yang kudus, mari kita rendahkan hati kita dan mengakui segala kesalahan kita. Bersama kita pujikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Mari kita sadari bahwa seberapapun besarnya pelanggaran kita, sejauh itu pula Tuhan telah membuang dan mengampuni dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari kita menundukkan hati kita, memohon pengampunan dari Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih karena Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami yang berdosa ini. Engkau telah menyelamatkan kami dari hukuman maut, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk menyadari anugerah yang Kau berikan di dalam hidup kami, dengan menjadi terang dimanapun kami berada. Kiranya hati kami boleh selalu tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, marilah kita semua bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah yang diberikan bagi setiap kita, yang terambil dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah, kita berperkara, firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan marilah kita bersama bacakan petunjuk itu baru yang terambil dari 1 Tesalonika
5 ayatnya yang ke-16 hingga ke-18. 1, 2. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, marilah kita meresponi kasih-Nya dengan memujikan lagu Tuhan yang benar. Kiranya pujian ini menolong setiap kita menyadari bahwa di dalam Dia ada kepastian dan di dalam Dia ada jalan bagi setiap kita yang percaya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau luruskan selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Marilah kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujiannya dari bait yang pertama, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Jemaat semua, dengan tetap bangkit berdiri, marilah setiap kita sebagai umat Allah, kita bersama menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Tiba waktunya untuk setiap kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Marilah kita persiapkan hati kita dan pikiran kita pujikan pujian Lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan Pendeta Handoko. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, lagu ini menghantar kami terhadap kenyataan hidup kami. Kadangkala kami ada di tengah badai. Ketika segala sesuatu terlihat baik-baik, tiba-tiba Tuhan, sesuatu yang terlihat buruk menghampiri kami. Dan di situ pujian ini mengingatkan Engkau melingkupi kami sedemikian rupa. Tetapi sebelum badai itu datang Tuhan, ajar kami, bekali kami dengan firman Tuhan. Sehingga ketika badai itu datang dalam bentuk dan rupa apapun Tuhan, kami tetap berdiri teguh di dalam naungan Tuhan dan firman. Oleh dasar firman-Mu lah kami bisa bertahan, karena Engkau Yesus mengatakan, Tuhan tolong kami, ajar kami mendengar firman-Mu dengan hati yang tunduk. Ajar kami mendengar firman-Mu dengan hati seorang murid Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pertama sebelum memulai khotbah Bapak Ibu, saya hari ini sungguh diberkati. Tadi di KU1 Tuhan memakai pemimpin pujian menyiapkan lagu dengan begitu baik. Sangat cocok sama temanya hari ini. Hari ini
saya juga bersyukur memuji Tuhan. Ini Jeremy membawa kita dalam pilihan lagu yang baik. Padahal ini first time ya. Padahal itu yang pertama dia mimpin. Itu luar biasa. Jadi minggu lalu kami melihat Tania memimpin first time. Dan baik sekali. Hari ini juga Jeremy mimpin baik sekali. Boleh tidak kita kasih tepuk tangan buat anak-anak kita ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama melayani dengan kesungguhan hati. Bukan saat engkau baik saja melayani, saat engkau tidak baik pun engkau tidak berhenti melayani. Seperti tema kita, menyembah di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, badai dalam konteks hari ini adalah tentang persoalan-persoalan kehidupan kita. Saudara kita mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar orang itu bercerita sama kita. Atau mungkin orang itu adalah kita ketika dia berkata, kalau Tuhan itu baik, kenapa aku mengalami seperti ini? Mungkin itu sahabat kita yang ketika menceritakan kalimat ini dia sambil meneteskan air mata. Atau mungkin itu kita di ruang gelap kamar kita seorang diri. Kita tidak ingin anak kita tahu, tapi kita kemudian berkata, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Pertanyaan ini Bapak Ibu bukan pertanyaan ketika engkau dan saya dalam kondisi fine, good, excellent hidupmu. Bukan. Pertanyaan ini seringkali muncul ketika badai kehidupan itu datang. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak badai kehidupan itu. Itu bisa berarti engkau dan saya ketika engkau pergi ke dokter, tahu-tahu hanya pemeriksaan kesehatan biasa, tahu-tahu dokter berkata, Ibu saya menemukan ada bibit kanker di rahim ibu. Oh itu seperti kilatan petir di tengah siang hari Bapak Ibu Saudara, itu bisa jadi badai kehidupan kita. Dan itu mengubah rencana kita. Kita yang pikirnya mau pergi jalan-jalan, tidak jadi jalan-jalan. Kita pikir mau invest uang kita, tidak jadi invest. Bisa jadi itu juga pekerjaan kita. Kita menghadap yang namanya bos kita, lalu kemudian bos kita berkata, terima kasih Pak untuk pengabdiannya puluhan tahun ini. Kami sangat berterima kasih, tapi karena kondisi keuangan daripada perusahaan, Bapak mohon maaf kami rumahkan. Sementara bapak-bapak berpikir gimana anak-anakku, gimana dengan istriku dan keluargaku. Saudara itu seperti badai juga. Atau kita merintis usaha dari kecil, lalu kita besarkan. Lalu ketika itu sudah besar, karena ada perilaku curang dari beberapa orang, itu runtuh, itu juga badai. Atau kita berpikir tentang anak-anak yang kita besarkan, tahu-tahu gara-gara dia ikut pacarnya, lalu dia meninggalkan kita, itu juga badai. Anak yang kubesarkan tiba-tiba pergi meninggalkan. Saudara ada banyak di situ, bahkan dalam pelayanan juga sama. Ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, yang diuji bukan hanya fisik kita, yang diuji juga hati kita Bapak Ibu Saudara. Penyembahan kita, apakah kita masih tetap ibadah? Apakah kita masih tetap tekun berdoa? Apakah kita masih tetap membaca hosana memanggil? Ataukah kita mulai berkata goodbye Tuhan? Ada banyak engkau dan saya menemukan orang yang dulunya beribadah, tapi karena badai ekonomi, dia tidak lagi beribadah berdoa begini, dia lagi berdoa begini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Habakuk itu mengalami situasi yang sama. Dia hidup di antara tahun 600 lebih sampai 700 sebelum Masehi, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan itu dia melayani di Yehuda. Kondisi Yehuda pada itu luar dalam itu bobrok Bapak Ibu. Pemimpinnya korupsi. Tidak ada pembangunan di sana. Yang ada adalah ketidakadilan. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Sementara di dalam itu bobrok ekonomi, bobrok ancaman Babel di luar sana yang pada saat itu begitu luar biasa. Babel hari ini ada di daerah Irak sana Bapak Ibu Saudara. Ini bangsa Babel dari dulu terkenal bangsa yang keras, bangsa yang kejam. Nah saudara, ancaman dari dua sisi itu membuat kemudian si Habakuk ini bertanya, Tuhan kenapa umat pilihanmu kondisinya kok begini?
Ketika dia bertanya firman Tuhan datang, aku yang akan pakai Babel untuk menghukum umatku dalam kondisi seperti ini. Dan ketika itu terjadi, dia bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau seolah-olah diam? Ketika orang jahat, ketika orang fasik, itu lebih benar atau menelan orang-orang yang benar. Menganiaya Bapak Ibu Saudara. Nah saudara ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, Habakuk itu tidak ngerti jalan Tuhan di mana, jawaban Tuhan yang mana. Sampai kita temukan Bapak Ibu Saudara di akhir pasal 3, Habakuk 1-3 pasal itu, kita akan menemukan pertanyaan yang banyak berakhir dengan penyembahan dan penyerahan kepada Tuhan. Kita temukan di Habakuk 3 pasal 3 ayat 17, 18, 19. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca. Saya baca 17, minta Bapak Ibu ayat 18, 19 saya lagi ya. Kita baca bersama-sama, saya mulai dulu Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang jemaat. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia akan membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan ia akan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, suara saya mungkin agak dikecilin sedikit ya, agak menggema dikit. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kita perhatikan kalimat ini, firman Tuhan ini kita akan menemukan dua kata yang menjadi poros imannya Habakuk. Sekalipun kondisi terjadi begini, namun aku akan begini Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah itu adalah perjalanan iman Habakuk dan bangsa Israel Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara kita lihat satu-satu Bapak Ibu Saudara. Ketika berbicara tentang sekalipun, itu berbicara tentang apa? Aku tetap menyembah, tetap teguh, meskipun sekalipun sandaran dunia ini runtuh, Bapak Ibu Saudara. Apa yang runtuh di situ? Gambaran Habakuk jelas. Ini kondisi Habakuk tidak sedang berbicara tentang kondisi pertanian bangsa Yehuda pada itu, tapi dia sedang berbicara kondisi bangsa Yehuda pada itu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun, ladang, kambing domba. Ini kondisi nyata, kondisi real Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita memahami konteks pada saat itu seperti orang kalau menyebut pohon ara tidak berbunga, itu berbicara tentang keamanan, kesejahteraan. Jadi seolah-olah itu ya Habakuk berkata, Tuhan sekalipun kondisi keamanan, kesejahteraan ini tidak kutemukan, tidak berbunga, tidak ada wujudnya. Sekalipun pohon anggur itu tidak berbuah, artinya tidak ada sukacita. Jangankan sukacita, kelimpahan tidak ada, yang ada adalah kekurangan. Pohon zaitun itu biasanya buat makanan, penerangan, pengobatan, bahkan buat ibadah. Mau ibadah datang kondisi wangi pun tidak bisa. Sementara ladang, sumber makanan, di mana mereka selalu menanam itu dan berhasil. Seperti kata Tuhan, aku akan memberikan kepadamu Abraham negeri yang berlimpah susu dan madu. Susu dan madunya tidak ada sekarang Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ladang-ladang sumber makanan sudah tidak menghasilkan. Lalu domba terhalau sudah. Tidak ada untuk membuat pakaian, korban persembahan. Kita mau mengaku dosa, persembahan tidak ada. Seperti Bapak Ibu Saudara, mau ke gereja, mau persembahan aja tidak ada. Berarti betapa Bapak Ibu dalam kondisi yang memang sangat amat kurang. Itu Israel Bapak Ibu Saudara, Yehuda. Lembu yang biasanya untuk membantu membajak, ya, itu yang terjadi apa? Lembu sapi tidak ada, mau usaha tidak ada modal. Ini kondisi keterpurukan bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Yehuda, Israel Utara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seolah-olah Bapak Ibu Saudara, realita yang digambarkan Habakuk, ini Tuhan yang terjadi. Realitanya kayak gini Tuhan, bangsamu terpuruk, badai belum berlalu, di dalam masih rusak. Belum berlalu badai, akan ada datang badai dari luar. Bangsa Babel, bangsa asing, bangsa yang menyembah berhala, siap-siap menyerang. Saudara, depan belakang terjepit,
buah si malakama. Tapi ini realita. Saudara, iman yang alkitabiah itu adalah iman yang tidak nyangkali realita. Melainkan memandang realita itu dalam perspektif Allah. Kita tidak memandang bahwa, oh aku akan selalu kuat. Tapi realitanya tidak kuat Bapak Ibu Saudara. Itu bukan iman yang sejati. Iman yang sejati itu menyadari realitanya tidak baik-baik Tuhan. Menyadari hatiku tidak baik-baik Tuhan. Menyadari itu. Menyadari bahwa iman itu bisa nangis kok. Iman yang alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Iman yang secara fakta dia mengakui itu di sana. Nah saudara, ketika Habakuk itu menghitung, ini tidak ono Tuhan. Ini Tuhan, hilang Tuhan. Ini tidak panen Tuhan. Seolah-olah Habakuk menghitung apa yang berkurang. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti ibu-ibu yang ketika mau belanja, sing kurang apa ya, sing kurang apa. Tanya suaminya, Pak ini yang kurang apa? Nah, jangan tanya, suami tidak akan tahu yang kurang di dapur apa. Tidak ada. Nah Yohanes Calvin ketika membaca ini Bapak Ibu Saudara, dia berkata begini, ketika Habakuk itu menghitung satu persatu sumber penghidupan yang hilang. Di situ sebenarnya Tuhan sedang mengajari Habakuk. Supaya dia sadar bahwa tidak ada sedikit pun alasan manusiawi untuk berharap kepada yang rapuh, yang akan hilang itu. Dan harus berharap satu-satunya kepada Allah yang tidak pernah rapuh dan tidak pernah hilang. Saudara, kalau mau hitung-hitungan, apa yang menjadi sandaran kita, yang selama ini menjadi kekuatan kita, ekonomi kita, harga diri kita, fisik kita, itu ketika dihitung melemah, baru kita sadar Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhanlah tempat kita bersandar. Hanya Tuhanlah yang tidak pernah berubah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara kadang kita itu dibawa dalam dunia optimisme. Bapak Ibu kita diajari oleh dunia tentang namanya positive thinking. Sing pikir positif lah. Memang yang terjadi negatif, tapi kamu harus mikir positif. Saudara, dalam satu sisi terlihat ini benar. Tapi ini bedanya Bapak Saudara, positif atau optimis itu Bapak Saudara. Kalau kita berbicara tentang positive thinking atau optimisme, kita akan berkata, keadaan pasti membaik. Ayo ngomong, keadaan pasti membaik. Saudara, ini mempengaruhi gereja. Seringkali ada orang-orang yang mengajarkan bahwa kamu harus yakin pasti sembuh, pasti baik. Ini bukan iman Bapak Saudara. Ini adalah optimisme yang dibangun oleh filosofi yang namanya positive thinking. Iman itu berbeda. Iman berkata sekalipun nanti tidak membaik, Allah tetap baik. Aku yakin Tuhan bisa membuat hidupku lebih baik. Keadaanku bisa pulih. Tapi sekalipun itu tidak terjadi, iman sejati berkata, Allah tetap baik. Bukan hanya itu. Kalau optimisme itu akan berkata bahwa, tunggu kemungkinan-kemungkinan, tunggu peluang-peluang berikutnya. Kemungkinan nanti bisa seperti ini, seperti ini. Bapak Ibu Saudara, boleh tidak mengharapkan kemungkinan? Boleh. Tetapi jangan bergantung kepada kemungkinan yang belum tentu terjadi. Maka iman yang sejati itu bergantung kepada Allah yang tetap tidak berubah dan pasti terlaksana. Firman-Nya pasti terjadi. Dan itulah yang dikatakan oleh Habakuk. Sekalipun realitanya begini, aku tidak mau bersandar sama ini. Aku mau bersandar kepada Tuhan. Saudara, apa yang dialami Habakuk itu pada zaman Daniel, setelah beberapa tahun itu orang-orang Yehuda diambil dari negaranya, termasuk Daniel, termasuk 3 sahabat, Sadrak, Mesak, Abednego. Peristiwa itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Sadrak, Mesak, Abednego itu disuruh menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dia tidak mau tunduk, badai pun datang. Dia diancam, dibakar hidup-hidup. Komisi Pria sudah bahas ini. Saudara, ketika dia diancam hidup-hidup, apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Kami tahu Allah kami sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak sekalipun, kami tetap menyembah Allah. Kalau Habakuk berkata sekalipun terjadi begini. Seandainya tidak terjadi pun. Saudara, ini iman yang luar biasa.
Saudara, dalam cerita Alkitab, bahkan cerita di dunia ini, selain Yesus ada satu orang yang menghadapi badai bertubi-tubi. Saudara, namanya Ayub, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang semenderita dia di dunia ini selain Yesus Kristus. Kenapa saya bilang begitu? Badai itu, Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya bisa menghadapi kesulitan-kesulitan, usahamu tidak akan bangkrut dalam satu hari. Engkau tidak akan kena sakit berat dalam satu hari. Karena itu menumpuk-numpuk, makin tak waktu, makin bulan, makin tahun. Tetapi apa yang terjadi sama Ayub? Dalam satu hari, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Sheba merampas lembu dan keledai mereka. Dari hari yang sama, api dari langit tiba-tiba muncul menghanguskan kambing dombanya. Bukan hanya itu, orang Kasdim yang terkenal kejam itu, dia membawa lari unta-unta Ayub. Belum selesai itu, yang berharga, yang terbaik yang dikasih Tuhan, 10 anaknya itu pun meninggal, Bapak Ibu Saudara. Di tengah badai yang begitu dahsyat ini, apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia berdiri, mengoyak jubahnya. Jangan dipikir Ayub itu tidak nangis, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini yang tidak nangis ditinggal mati anaknya? Saudara, engkau mungkin tidak nangis ditinggal mati orang tuamu. Mungkin kau tidak nangis ditinggal mati pasanganmu. Tapi tidak ada orang tua yang tidak nangis ditinggal anaknya. Dia menangis di situ. Dia berkabung, cukur kepalanya. Lalu kemudian dia bersujud, apa yang dia lakukan? Dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dia sedang menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Perhatikan urutannya. Dia menangis, dia berkabung. Tetapi responnya, sekalipun kayak begini kondisinya, aku tetap menyembah. Wow, saudara, luar biasa. Saudara, bagi kita orang-orang reform, Bapak Ibu Saudara, kita menyadari seperti yang dikatakan oleh Man Babing. Tidak ada satupun peristiwa di dalam semesta ini di mana Tuhan tidak berkehendak dan memerintah. Bahkan di tengah-tengah penderitaanmu, di tengah-tengah kekuranganmu, di tengah-tengah badaimu pun, Allah hadir di sana sebagai Bapa yang penuh kasih. Itu keyakinan kita orang reform. Itu keyakinan kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, itu yang diyakini oleh Habakuk, itu yang diyakini oleh Ayub, sekalipun kondisi kayak begini. Aku tetap menyembah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan membangun sandaran kita, identitas kita, kota benteng kita dari hal-hal duniawi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya jabatan, usaha kita berhasil, kesehatan prima, kita bergantung kepadanya. Tapi ketika itu semua mulai rontok dari kita, kalau kita bergantung sama itu, kita akan meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita bangun identitas kita pada Allah yang mengasihi kita. Meskipun kondisi sulit, Tuhan tetap mengasihi. Meskipun kondisi kurang, Tuhan pasti mencukupkan. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Kata sekalipun Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang peristiwa fakta yang terjadi. Saya pertanyaan Bapak Ibu Saudara, imanmu dan imanku tidak dibangun pada saat badai datang. Imanmu dan imanku tidak dibangun pada saat kesehatanmu melemah. Pada usahamu rontok, tidak. Kalau iman baru dibangun saat itu, hancur Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara kita membangun rumah ketika lagi musim hujan deras? Bangun pondasi, letakkan ini. Sia-sia Bapak Ibu. Tetapi rumah itu akan dibangun ketika kondisi cuaca baik-baik. Ketika kondisi segala sesuatunya itu mendukung. Dibangun pondasinya. Ketika itu kering Bapak Ibu Saudara, itu pondasi yang kokoh. Maka imanmu dan imanku dibangun ketika badai itu belum datang. Ketika engkau dan saya lagi baik-baik saja. Bagaimana caranya? Bersyukur ketika engkau berkelimpahan. Bersyukur ketika engkau mendapatkan. Bersyukur ketika engkau sehat. Dan itu membangun. Syukur adalah pondasi terkuat bahwa Allah tetap menyertai. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, penting buat kita. Sebelum kita mengalami sesuatu yang buruk, bangun pondasi di dalam iman dan rasa syukur. Saudara, ya Habakuk berkata namun, faktanya begini. Tapi namun sebuah peralihan bahwa apa yang dia lakukan dengan menyembah Tuhan,
itu bukan berakar pada keadaan yang ada, tetapi berakar pada Allah yang tidak berubah. Saudara, dikatakan begini, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kau. Perhatikan kata di dalam Tuhan, di dalam Allah. Bukan di dalam harta, bukan di dalam kekuatan fisik, bukan di dalam kekuatan militer, tetapi di dalam Tuhan, di dalam Allah. Itu menunjukkan bahwa aku menaruh masa depan, iman di dalam Tuhan saja. Dan di situ aku akan bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Saudara terkasih di dalam Tuhan, waktu Habakuk ngomong aku akan bersorak-sorai, kondisi belum berubah. Kondisi ekonomi yang merosot, kondisi politik tetap merosot, Babel mau menyerang, kondisi belum berubah. Panen belum datang, tapi dia berkata aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saudara, bersorak-sorai itu adalah sukacita yang meluap, bukan karena emosi sesaat, tetapi yang meluap dari iman. Maka Alkitab kita itu bahasa Indonesia menerjemahkan luar biasa. Bersorak-sorai. Begitu melimpah ruah di sana. Gak cukup satu kata Bapak Saudara. Ditambahi beria-ria di dalam Tuhan. Yang menunjukkan adalah gambaran orang yang habis menang perang. Menari-nari merayakan kemenangan. Loh, kemenangannya belum ada. Musuh belum dikalahkan. Tapi itu dia katakan aku mau beria-ria. Bukan dalam keadaan, tetapi di dalam Tuhan. Bersukacita bukan karena mendapatkan, tetapi karena aku di dalam Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Saya pun bergumul untuk hal seperti ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, setiap kita itu pasti mengalami takut. Habakuk takut, tidak takut. Saya takut, tidak takut. Setiap kita punya ketakutan di situ. Ketika hal buruk itu terjadi. Ketika hal yang tidak kita inginkan, tidak sesuai planning itu terjadi, kita takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam iman Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak pernah menghilangkan rasa takut kita. Habakuk di pasal 16, pasal 3 ayat 16. Kalau Bapak Ibu baca, dia katakan begini, tubuhku gemetar. Sebuah ekspresi ketakutan. Tetapi di ayat 18, dia berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Itu iman Bapak Ibu. Imanmu dan imanku tidak menghilangkan rasa takut. Tetapi Yohanes Calvin berkata apa? Imanmu akan mengangkat hatimu dan hatiku untuk mengatasi rasa takut. Waktu badai itu datang, ini iman kita, badai datang, mengatasi kita, memerintah kita. Tapi ketika kita beriman kepada Tuhan, bukan kepada keadaan, maka iman kita mengangkat diri kita, rasa percaya diri kita. Melampaui mengatasi ketakutan kita. Dan dikatakan apa? Tidak lagi ketakutan itu memerintah, menguasai kita. Sehingga kita bisa tetap berjalan. Saudara. Sehingga kita tetap bisa beribadah. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita yang dicatat di Matius 14. Ketika murid-murid itu ketakutan. Di tengah badai di Danau Galilea, separuh dari murid-murid adalah nelayan profesional. Mereka biasa menghadapi kesulitan, mereka biasa menghadapi angin kencang. Tetapi malam itu mereka ketakutan. Saudara, meskipun kita sudah biasa menderita, ketakutan kita itu akan tetap ada. Karena dengan ketakutan itu kita akan berpindah dari hati kita kepada iman kita. Nah, menariknya di situ Bapak Ibu Saudara, Petrus mengatasi ketakutan itu lalu berkata, Tuhan, karena dia melihat sesosok yang mirip Tuhan berjalan di atas air, apabila Engkau itu Tuhan, suruh aku ini datang kepadamu. Suruh aku ini datang. Dan Tuhan berkata, ya datanglah. Saudara, ketika matanya Petrus tertuju kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Wow. Tetapi kemudian ketika matanya bergeser, ada hembusan angin, ada hujan dan ombak. Apa yang terjadi? Kakinya mulai tenggelam, kakinya mulai tenggelam. Perhatikan baik-baik yang bisa kita pelajari. Masalah Petrus bukan karena badainya Bapak. Badai sudah ada sebelum dia tenggelam.
Badai sudah ada waktu dia berjalan di atas air. Masalah Petrus bukan kurang iman. Kalau kita berkata bahwa, kamu kurang iman ini. Saudara, iman sebesar biji sesawi saja sanggup memindahkan gunung kok. Lalu kita mengklaim orang kurang iman. Dia bukan kurang iman. Apa yang terjadi? Karena dia mengalihkan pandangannya bukan kepada Yesus, tetapi kepada badai di sekitar. Kalau engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara, terlalu fokus lihat masalah. Kau terlalu melihat kekurangan. Engkau lupa melihat Tuhan. Masalahmu akan terlihat besar sekali. Tapi ketika engkau sudah berdoa, lalu engkau melihat salib di depanmu di atas pintu kamarmu, maka apa yang terlebih besar daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Apa yang paling besar yang pernah diberikan Allah selain Yesus Kristus? Maka disinilah Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus memandang Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Ketika kau memandang Kristus, kau akan melihat Allah yang lebih besar daripada masalahmu sendiri. Saudara, Alkitab mencatat ketika peristiwa itu terjadi, murid-murid berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Sebuah pengakuan iman, lalu dikatakan penyembahan, lalu mereka menyembah dia. Menyembah di tengah badan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau bertanya kepada kita. Sukacitamu, sukacitaku, tergantung apa? Situasi kah? Jumlah nomor 0 di belakang rekening kita kah? Tergantung berapa perusahaan yang kita punya? Bergantung kepada dokter mahal yang kita sering datangi? Saudara, kalau itu yang terjadi, kalau itu kemudian rontok Bapak Ibu Saudara, saya tetap ibadah enggak sama Tuhan? Saya tetap berdoa enggak sama Tuhan? Saudara yang terkasih sama Tuhan, mari sukacita kita jangan digantungkan kepada hal dunia, tetapi kepada Kristus, kepada Tuhan kita. Sekalipun yang duniawi berubah, Kristus tidak pernah berubah. Mari kita belajar mengarahkan pandangan kita kepadanya, bukan kepada badai, bukan kepada persoalan terus-menerus. Saudara, memandang masalah, kita akan selalu merasa ada di labirin tanpa jalan keluar. Memandang Kristus, kita akan dituntun kepada jalan keluar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar menyembah sebelum melihat Tuhan. Saudara begini, kesaksian disembuhkan Tuhan, baik enggak? Baik. Tetapi saya mau katakan begini, kalau engkau bersaksi ketika engkau belum sembuh, ketika engkau tidak dapat mukjizat, ketika engkau tidak dapat harta melimpah, tapi engkau bersaksi Allah itu baik, bersaksi Allah itu luar biasa, kesaksianmu itu lebih luar biasa. Gampang menerima berkat, gampang menerima hadiah, tetapi tidak gampang menerima kekurangan. Dan kalau kita bisa bersaksi Tuhan baik loh, pekerjaanmu saya merosot kok Tuhan baik, tetap Tuhan baik. Bukan saat pekerjaan turun. Itu kesaksian yang baik. Tidak berarti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mendapat berkat, kesembuhan dan sebagainya tidak boleh bersaksi. Bersaksilah. Tapi jangan nunggu itu. Bersaksilah saat engkau bisa berjalan di tengah badai kesulitan. Itu lebih baik dan memuliakan Tuhan. Saudara, di bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ada sekalipun, ada namun. Di ayat 19 Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan poros iman ini. Sekalipun kondisinya kayak gini, namun aku tetap bersukacita. Bagaimana aku menjalani fakta dan iman? Di tengah-tengah itu ayat 19 berkata tentang Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Jadi penyembahan itu bergantung ketika kita menyembah Tuhan, kita akan beroleh kekuatan karena Tuhan yang kita sembah itu memimpin kita. Kata kekuatanku itu adalah kemampuan, kekuatan, daya untuk bertahan, menghadapi, menjalani kesulitan dan peperangan. Jadi kita bisa sekalipun kondisi begini, namun kita bisa memuji Tuhan. Karena di tengah-tengah itu ada kekuatan Tuhan yang memimpin kita, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan itu. Nah Bapak Ibu,
kalau kita mengikuti Hosana memanggil ya, selama sepekan ini, itu tentang Habakuk. Habakuk pasal pertama, Bapak Ibu akan menemukan banyak pertanyaan. Mengapa Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Itu Habakuk pasal pertama. Masalahnya banyak. Tetapi Tuhan di Habakuk pasal 2, tepatnya ayat 18 kalau tidak salah. Tuhan itu menjawab, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Tuhan mengarahkan, percaya, beriman kepada Tuhan. Lalu pasal 3 ditutup dengan sebuah pengakuan penyembahan. Allahku, Tuhanku, kekuatan. Meskipun banyak persoalan, Tuhan kasih tunjuk, pakai iman. Kalau kita pakai iman, pasal 3 akan kita nikmati. Kekuatanku dari Tuhan. Kekuatanku dari Tuhan. Saudara, kalau engkau menyelidiki seluruh kitab suci, penyembahan itu, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, sakah, abad, aboda, proskuneo, latreo, dan yang lainnya. Semua itu kalau disimpulkan Bapak Saudara, itu berbicara begini. Kalau kita ngomong penyembahan, itu adalah respon yang semestinya dari orang percaya kepada Allah yang sudah ikatkan perjanjian dalam Kristus. Apa respon yang semestinya? Tundukkan hati. Pengakuan iman tentang Tuhan. Menyanyi, berdoa, pelayanan, ketaatan, dan kehidupan yang diberikan buat Tuhan. Itu penyembahan. Artinya segala kehidupan kita di tengah sekalipun dan namun itu adalah penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Itu penyembahan kita. Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Allah Tuhanku, kekuatanku telah membuat kakiku seperti kaki rusa. Oh, ini metafora yang indah. Rusa itu kakinya kecil, bukan kaki gajah. Kaki gajah menghancurkan banyak hal. Tetapi rusa itu kakinya kecil, lincah. Dia melompat dari satu batu ke batu yang lain. Dia melompat dari satu bukit ke bukit yang lain. Yang menunjukkan gambaran apa? Ketika Tuhan itu jadi kekuatanku, seolah-olah Tuhan memberikan kepadaku sebuah langkah yang ringan untuk melewati batu persoalan, batu kesulitan, dan sampai akhirnya aku ada di bawah dan aman. Atau di atas dan aman. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara itu kelincahan kaki rusa itu seperti kelincahan Lionel Messi melewati hadangan daripada pemain-pemain Inggris Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu nonton itu ya. Nanti malam, nanti pagi ya, final. Betul ya Steve ya? Betul. Nanti pagi final jam 2. Saudara. Seolah-olah itu ya Bapak Ibu Saudara, kita diberi kemampuan, skill untuk melewati hadangan rintangan itu. Gunungnya masih ada, masalahnya masih ada. Tetapi yang berubah apa? Tuhan kasih kita kekuatan dan kemampuan. Wow. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu meningkatkan level rohani kita. Bukan pada saat ketenangan, tetapi pada saat badai. Pada saat banyak hadangan. Sehingga kemudian dikatakan oleh Habakuk, kakiku dibuat berjejak di bukit-bukitku. Kata bukit itu adalah sebagai simbol yang sulit dijangkau. Kadangkala penuh bahaya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan apa? Aku berdiri di atas bukit, di atas masalahku. Seperti kata Calvin, iman itu mengangkatku dari ketakutan dan melampaui ketakutan itu. Saudara, wah ini luar biasa. Kakiku dibuat seperti rusa dan aku akan berjejak di atas bukit persoalanku di sana. Saudaraku, kalau kita memandang bukan hanya kita yang menghadapi kesulitan dan badai hidup. Kristus pun berjalan di dalam badai murka Allah. Ketika dia di lereng Bukit Zaitun menemukan sebuah taman Getsemani. Dia sedang dimurkai Allah dan dia berkata, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin. Dia tahu dia akan menderita. Setelah itu dia ditangkap subuh-subuh. Lalu diarak ke pengadilan di Yerusalem. Lalu dia menaiki lagi bukit Golgota. Sampai pada puncaknya. Bukit itu tidak cukup tinggi Bapak Ibu Saudara. Sehingga Yesus diangkat di atas kayu salib. Dan disitulah dia mengalami penderitaan. Saudara, Yesus mengalami itu semua badai paling besar.
ketika serangan-serangan dosa itu ditimpakan kepadanya. Maka di titik ini Bapak Ibu Saudara, kita kalau Yesus itu tahu dia bangkit, dia hidup, maka tidak ada persoalan di tengah-tengah dunia yang tidak bisa diselesaikan Kristus. Kematian yang tidak ada obatnya, itu diselesaikan Tuhan. Apalagi masalah kita. Saudara, sebagai orang reform kita memahami dalam konteks ini kasih karunia Allah itu tidak mengangkat orang percaya keluar dari dunia yang penuh penderitaan, tetapi memperlengkapinya seperti kaki rusa, seperti Lionel Messi yang bisa melewati hadangan-hadangan itu. Nah, saudara, ada seorang bernama Johnny Erickson Tada. Usianya waktu tahun 1967 itu 17 tahun. Ya. Pada saat dia usia 17 tahun, dia mengalami kecelakaan dan dia harus lumpuh. Usia 17 tahun itu usia paling senang-senangnya, sweet 17. Kenapa sweet Bapak Ibu Saudara? Bukan swidak loh ya. Kalau swidak itu bukan masa-masa menyenangkan, karena penyakit selalu datang. Makanya nanti besok Selasa itu ikuti seminar loh ya, autoimun. Penyakit yang kita itu dulu kenalnya lupus tok, padahal itu sudah macam-macam, bermetamorfosis macam-macam. Ya, tuh, yang apalagi usia sweet dak ke atas, sweet 17, boleh ndak ikut? Boleh. Saudara, Johnny itu usia 17 tahun mengalami kecelakaan dan apa yang ada di bayang dunia itu seolah-olah runtuh Bapak Ibu Saudara. Jeremy usia berapa? 21, tak pikir 17 Jer. Ya. Kevin usia berapa? 19. Oke. Ya anggaplah gini ya usia-usia. Steve pasti lebih ya. 17. 19 juga. Oke. Usia 17 sampai 19 lah ya. Tak hitung 21 lah ya. Apa yang dibayangannya kalian yang muda ini? Aku sih pingin pacaran loh satu cukup sih gitu ya. Yang kedua aku sih pingin kerja. Ya. Jeremy mau kerja di mana? Belum tahu, dia lagi magang Bapak Ibu Saudara, dia lagi dalam perjalanan dari mission trip itu dia lagi cerita sama Dedi, saya nguping karena saya ada di depannya. Ya. Dia cerita tentang bagaimana mengurusi pajak ya, pembukuan gitu ya. Keren nih anak ini ya, sampai tahu gitu-gitu ya. Oke ya. Nah, aku pingin ada di tempat usaha besar nanti kalau ini. Ya. Atau Steve nanti. Atau Karisa gitu ya. Aku pingin pergi ke Tokyo ketemu cowok Jepang. Atau ke Seoul ketemu cowok Korea gitu ya. Karisa ya. Tuh. Nah, boleh enggak Pak Julius ini nikah sama orang Korea? Saya pikir-mikir. Kalau Tuhan berkehendak gitu ya. Masa-masa sweet 17 itu adalah masa-masa penuh dengan banyak harapan. Tetapi Johnny, Bapak Ibu Saudara, itu masa depannya runtuh. Dia bertanya dalam setiap doanya mengapa ini terjadi. Lumpuh Bapak Ibu Saudara, tangannya lumpuh ini, kakinya lumpuh. Dia harus di kursi roda. Apakah pertanyaan itu dijawab Tuhan? 50 tahun dia berdoa sama Tuhan. Diketemukan dia masih di kursi roda. Tidak ada perubahan. Tapi sepanjang 50 tahun pergumulan dia, apa yang terjadi? Dia menulis buku, dia melukis dengan mulutnya. Bapak Ibu Saudara, sebuah lukisan. Dia mengakhiri konferensi-konferensi. Dan dia jadi pembicara, penulis buku yang membangkitkan orang-orang yang hatinya terpuruk meskipun fisiknya baik-baik saja. Sehingga dalam sebuah bukunya dia berkata begini. Allah itu mengizinkan apa yang ia benci untuk mencapai apa yang ia kasih. Oh saudara, ketika engkau jatuh sakit, ketika engkau kena sakit, Allah itu membenci kondisimu. Karena dia tidak berharap engkau mendapatkan hal buruk. Ketika engkau Bapak Ibu Saudara terpuruk kondisimu, Allah benci kondisimu yang terpuruk itu. Karena sebagai Bapa yang baik dia selalu mengharapkan yang terbaik bagi Anda. Tapi dia izinkan yang dia benci itu
kejahatan di sekitarmu, keterpurukan yang di sekitarmu diizinkan supaya dia mendapatkan dirimu yang dikasihinya. Sehingga dalam segala sesuatu engkau datang kepada dia dan engkau menjadi pribadi yang baik di hadapan dia. Itu yang dikatakan oleh Joni Eareckson Tada, Bapak Ibu Saudara. Sebuah refleksi bahwa oleh karena kekuatan Allah, dia tahu penderitaan ini tidak menjadi kehendak Allah, tapi diizinkan Allah supaya aku jadi orang yang dicintainya, dikasihnya. Saudara, mungkin hari ini kita datang dengan berbagai persoalan. Saudara, usia saya sudah 43, naik tangga itu sudah mulai rodok ini. Ya, istri saya itu kalau malam minta pijit kakinya. Ya, tuh dulu enggak, ya. Oh, saya sedang olahraga supaya suatu saat bisa gendong kalau ini ya. Bapak Saudara, kondisi kita itu, kesehatan kita tidak selalu baik-baik saja. Jikalau badai itu datang, tiba-tiba engkau divonis dokter, Pak, kurang 3 bulan. Atau engkau divonis dokter, Pak, Bapak tidak akan bisa melihat lagi. Atau engkau divonis dokter, Bu, Ibu tidak akan bisa melahirkan lagi. Saudara, ada banyak terjadi. Atau engkau bergumul dengan anak, kau sudah besarkan dia, tapi dia kemudian dibawa lari oleh pria lain. Yang hanya dia temui. Bapak Ibu, kejadian ada seorang perempuan disekap, disiksa, mulutnya dirobek, disekap 3 tahun ya kalau tidak salah. Itu nasib orang tuanya itu rasanya kayak apa? Itu seperti badai. Dicari anak tidak ketemu. Tapi direbut oleh orang yang jahat. Ketika itu terjadi, ketika pekerjaan yang Korintus itu hancur. Korintus baik-baik, tapi karena ada orang-orang jahat membuat itu merosot di situ. Siap enggak kita? Atau Bapak Ibu Saudara, engkau sendiri bergumul sakitmu enggak sembuh-sembuh. Seperti Joni tadi. Siap enggak? Atau engkau merawat pasanganmu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan seorang istri yang setia merawat akan suaminya yang sakit stroke, Bapak Ibu Saudara. Di Malang saya temukan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dia katakan betul? Pak, sebenarnya aku capek. Sebenarnya aku tidak tahan. Tapi kalau aku gak tahan, aku ngeluh capek, sing rawat suamiku siapa? Tiap hari marah-marah tau, lempar apa itu? Atau dia makan dia lempar di situ. Saudara, ketika itu datang, mungkin ibu ini sempat berpikir, Pak, apakah saya harus doa suami saya dipanggil Tuhan supaya saya bebas? Ketika itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadapinya? Atau kita yang melayani Tuhan, wis capek aku, gereja kok gini terus. Apa kita akan lari daripada badai atau tetap bertahan di tengah badai pelayanan kita? Saudara, mungkin kita bertanya, opo oh Tuhan, salahku apa? Tapi Alkitab hari berkata, sekalipun kondisimu belum berubah, doamu tidak dijawab, air matamu masih terus menetes. Namun, engkau dan saya harus berkata, aku akan bersorak-sorai. Bukan di dalam keadaanku, tapi di dalam Tuhanku. Ya. Sekalipun kondisi kayak gini, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan hanya berdoa badai persoalan berlalu. Berdoalah, Tuhan mau aku belajar apa di sini. Percayalah seperti Paulus juga ngomong, cukuplah kasih karunia. Jangan hanya berkata bahwa Tuhan, kenapa aku tidak diberkati kayak orang itu? Kenapa aku tidak disembuhkan kayak si dia? Kenapa aku tidak ditolong seperti ibu itu? Saudara, mari kita belajar seperti Paulus. Tuhan, terima kasih. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Kalau aku gak bisa berjalan seperti itu, cukuplah kasih karuniaku, dengan begini aku bisa bersaksi. Sudah jadi saksi Kristus, penting di sini. Saudara, ada sebuah lagu yang menggambarkan ini semua. Anak-anak muda tahu lagu ini dengan baik.
Mungkin kita yang tua-tua mungkin mendengarnya tapi tidak apa. Tapi adalah sebuah gambaran. Seperti rusa yang berjejak. Bukitnya masih ada, gunungnya masih ada. Tidak berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harap? Seperti Habakuk bertanya, Tuhan, Tuhan. Melewati tangisan, sesenak, rasa sesak di dada. Tapi ini kebalikannya. Imanku berkata, kalau kau bisa nyanyi-nyanyi ya, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, keyakinan kita, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya pribadimu takkan pernah berubah. Apa yang dipegang? Padamu Tuhan. Tidak bersandar kepada hal dunia. Tidak mengeluh terus dengan masalah pertanyaan-pertanyaan. Tetapi bersandar kepada Tuhan yang setia. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata belum selesai masalah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun masalahmu masih ada, sekalipun masalahmu tetap ada, kita diminta tetap percaya. Walaupun gunung itu tak berpindah, Katakan tetap percaya. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
iman yang aku pegang. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang Pada apa Bapak Ibu? padamu Tuhan yang setia. Mari kita berdoa dengan sikap berdiri. Tuhan, kami tahu Tuhan yang berdiri di hadapan-Mu bukan mereka yang tanpa masalah. Mereka punya pergumulannya Tuhan. Mereka punya masalah mereka sendiri yang mungkin tidak terucap kepada sahabat rekan, tetapi terucap kepada Tuhan. Tetapi mereka berdiri untuk menyatakan sekalipun dunia berubah, aku akan tetap bersorak-sorai. Aku akan tetap bersama dengan Tuhan. Yang kupegang bukan dunia, tetapi yang kupegang adalah Engkau, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah setiap jeritan doa daripada umat-Mu yang berdiri saat ini Tuhan. Supaya di tengah badai persoalan kami tetap bisa hidup menyembah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Meskipun masalah masih ada, Engkau akan membuat mereka seperti rusak melewati persoalan itu, melewati gunung-gunung yang ada. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Pendeta Handoko atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ucapan syukur atas firman yang telah disampaikan, mari setiap kita dapat memberi dengan hati yang rela dan penuh syukur, sambil menaikkan pujian sebab Tuhan baik, kantong persembahan dapat dijalankan. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Laporan persembahan dapat ditampilkan. Dapat bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Marilah kita dapat merendahkan hati kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu, kami pada hari ini dapat memberikan persembahan kami. Tuhan, kuduskanlah persembahan kami, berkati juga tangan-tangan yang mengelola, kiranya persembahan kami dapat digunakan demi kemuliaan-Mu dan pembangunan kerajaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Warta video dapat ditampilkan. Shalom dan selamat datang di GKT Hosana. Senang sekali kami dapat menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengundang apabila belum mempunyai tempat ibadah yang tetap agar dapat kembali bergabung bersama kami beribadah bersama. Ibadah kami ada dua, yang pertama pada pukul 7 pagi dengan pengantar bahasa Indonesia dan Mandarin. Yang kedua pada pukul 9.30 pagi dengan pengantar bahasa Indonesia saja. Pada hari Selasa, Komisi Pria mengadakan ceramah kesehatan dengan tema autoimun, mengenali jenis, penyebab, gejala, dan penanganannya, yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Gatot Sugiarto. Ceramah ini terbuka untuk umum. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, silakan mendaftarkan diri di sekretariat. Pada Rabu ini, mari bergabung dalam persekutuan doa malam dengan tema Dengarkanlah Permohonanku yang akan disampaikan oleh Evangelis Berkatia. Mari datang dan bergabung untuk berdoa bersama. Pada hari Kamis, Komisi Wanita kembali mengadakan persekutuan bersama dengan tema Tuhan bertahta di atas pujian yang akan disampaikan oleh Pendeta Leok Meling. Bagi kaum ibu-ibu, mari bergabung dan bersekutu bersama. Pada hari Jumat, Komisi Pemuda akan mengadakan yoga youth gathering. Mari bergabung, kami tunggu kehadirannya. Minggu depan, ibadah Komisi Remaja akan mengadakan Deep Talk dengan tema Bolehkah Anak Muda Meratap, yang akan disampaikan oleh Pendeta Handoko. Ayo, mari bergabung dan ajak teman-teman untuk beribadah bersama. Komisi Pemuda akan mengadakan seminar dengan tema Cerdas Finansial di Masa Krisis, yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Prayoga. Mari segenap jemaat agar dapat datang dan mengikuti seminar ini pada hari Jumat, tanggal 31 Juli pukul 18.30 malam. Sekian warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa warta tambahan. Yang pertama yaitu cuti hamba Tuhan. Mulai tanggal 23 hingga 30 Juli 2026, Evangelis Berkat Anugrahia mengambil cuti. Baik, selanjutnya masa pelayanan mahasiswa praktek. Berkenaan dengan masa tugas praktik pelayanan 2 bulan penuh, 30 Mei hingga 21 Juli 2026, mahasiswa saat Malang Saudari Gresiane Poalam di gereja kita akan segera berakhir.
Kami segenap majelis, jemaat, dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudari. Kita juga mau menyambut beberapa nama Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir. Bisa bangkit berdiri. Yang pertama ada Ibu Rosmawati, lalu Bapak Kiendra, kemudian keluarga Bapak Agustinus Willy, dan Bapak Justinus Husin. Bisa bangkit berdiri. Selamat datang di GKT Hosana. Apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, bisa bergabung dengan kami. Silakan duduk kembali. Marilah kita semua bangkit berdiri. Ya, ini saya silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Maaf ya Jeremy ya, itu di sela terus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau tadi pagi itu mahasiswa praktek kita, Lose Ane, didoakan ya kita ikut mendoakannya, sudah datang ya. Oke Lose Ane bisa maju ke depan. Ya. Jadi kalau enggak pamitan sama Bapak Ibu, kan enggak boleh pulang. Tuh. Ya. Oke bisa kasih mic-nya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara hampir 2 bulan Losana itu praktek bersama kita full ya. Dan kita bersyukur untuk keberadaannya. Nah sebelum nanti kita doain Bapak Ibu, ini ada baik kita tuh dengar sepatah 2 kata, 5 kata, 10 kata dari Losana ya, silahkan Losa sampaikan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur gitu, 2 bulan saya boleh melayani di tempat ini, banyak sekali kesempatan saya diberikan untuk belajar dalam membawakan firman Tuhan, cerita sekolah minggu, memimpin pujian, dan banyak hal, tidak hanya itu gitu. Pelayanan di luar gereja, pembesukan, visitasi, saya bersyukur banyak belajar dari sana. Tidak hanya di dalam pelayanan tetapi juga dengan rekan-rekan hamba Tuhan, mereka banyak mengajarkan saya hal-hal yang baik, membimbing saya dan memberitahukan hal-hal yang mungkin tidak diajarkan di kampus. Saya juga bersyukur gitu untuk jemaat, mungkin saya tidak bisa mengenal semua jemaat, tetapi saya bersyukur untuk anak-anak muda, para ibu-ibu KW, lansia, staf karyawan di gereja ini, semua mau mengenal saya dengan baik. Saya bersyukur untuk setiap perbincangan saya dengan jemaat-jemaat yang mungkin sempat berbincang dengan saya bersyukur banyak hal yang saya dapatkan berkat bukan hanya materi, tapi juga hal-hal yang mengajarkan saya untuk saya boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih dan saya juga mau meminta maaf jika ada perilaku saya, perkataan saya, ataupun hal-hal lainnya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Saya memohon maaf, tidak sengaja ataupun sengaja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan biarlah kita sama-sama di tempat ini, setiap jemaat mau bergandengan tangan untuk memajukan gereja ini demi nama kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat ya. Terus kalau nanti ketemu jemaat, disapa, diingat baik-baik ya. Tuh, yang diingat selalu yang muda-muda Bapak Ibu Saudara karena sering kumpul ya, yang tua-tua pasti diingat juga ya. Bapak Ibu Losana akan kembali ke kampus saat akan menulis skripsi, akan menyelesaikan studinya, kita doain ya. Yuk kita berdoa. Kepada Bapa yang baik, kami hari ini memohon belas kasihan kemurahan-Mu buat Losana, karena Engkau sudah memakai selama praktek di Husana selama hampir 2 bulan. Rasa syukur kami karena gereja ini bisa Tuhan pakai untuk memperlengkapi Losana Tuhan. Rasa syukur kami karena juga Tuhan menolong Losana bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Kami berdoa buat hamba-Mu ini terus bentuk Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang makin berkenan bagi Tuhan. Kami terus berdoa, Kau tolong proses skripsi ke depannya ketika sampai di kampus kuliahnya. Tuhan berikan hikmat untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Bahkan rencana Tuhan, rancangan Tuhan buat pelayanan yang akan Tuhan percayakan. Tuhan tunjukkanlah kepada Losana. Suatu saat kami akan melihat Tuhan memakai Losana menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Okay. Thank you Losana.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita naikkan segala kuasa, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat minat tolong oleh Pendeta Handoko. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa meskipun segala sesuatu berubah, sekalipun dunia itu menyakiti hatimu, tetapi Allah tidak pernah berubah. Allah selalu mengasihi, maka bersandarlah terus kepadanya, supaya engkau bisa terus bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan. Maka Ia yang punya kuasa, kekuatan akan membuatmu, menolongmu melewati segala persoalan itu dan membentukmu menjadi pribadi-pribadi yang makin memuliakan Tuhan. Maka pulanglah dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, silakan saat teduh.